Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi rasulillahi ajmain. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Kesehatan Masyarakat, Bapak Fahli MPD. Selanjutnya yang kami hormati teman-teman yang berkesempatan hadir untuk melaksanakan diskusi kelompok pada siang hari ini. Pertama-tama marilah kita ucapkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat untuk melaksanakan dan membuat tugas yang telah diberikan oleh dosen mata pengampu kesehatan mental masyarakat. Nah, bosannya kita kirimkan kepada Nabi junjungan alam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, Bapak dan teman-teman semuanya, saya Nur Sofiatul Fitra mohon izin untuk mewakili kelompok 6 sebagai moderator yang akan memandu berjalannya diskusi kita pada siang hari ini. Langsung saja, kami persilahkan kepada presentator pertama, yaitu Astuti Maimunah Siregar. Kepada Saudari Astuti, disilahkan. Baiklah, saya ucapkan terima kasih kepada moderator. Saya Astuti Maimunah Siregar akan menjelaskan mengenai masalah seksual. Martono mendefinisikan bentuk energi psikis atau kekuatan hidup yang mendorong suatu organisme untuk berbuat sesuatu yang sifatnya seksual, baik dengan tujuan reproduksi ataupun tidak. Karena perbuatan seks itu disertai dengan suatu penghayatan yang menyenangkan. Islam mengakui bahwa seksualitas adalah sesuatu yang natural dalam kehidupan manusia. Islam memandang secara positif melihat seksualitas dan merupakan bagian dari ajaran Islam. Seks dan seksualitas tidak bertentangan dengan spiritualitas, bahkan merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Disfungsi seksual ataupun masalah seksual adalah gangguan yang menyebabkan adanya penurunan hasrat seksual atau adanya hambatan dalam menikmati aktivitas seksual. Masalah ini terkadang disebut juga dengan gangguan seksual. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Saudari Astuti. Selanjutnya yang akan menjadi presentator kedua yaitu Saudari Diva Anggraini. Kepada Saudari Diva. Baiklah, saya Diva Anggraini Putri akan menjelaskan tentang jenis-jenis masalah seksual. Yang pertama ada disfungsi ereksi. Disfungsi ereksi terjadi saat tak cukup darah yang mengalir ke penis untuk ereksi. Kondisi ini dapat dilihat dengan perubahan gaya hidup sehat dengan konsumsi makanan bernutrisi tinggi, olahraga yang rutin, tidur yang cukup, dan mengelola stres. Yang kedua ada ejakulasi dini. Ejakulasi dini terjadi saat penis mengalami orgasme lebih cepat dari yang diinginkan. Kondisi ini dapat diatasi dengan beberapa pengobatan seperti benzakoin atau lidocaine dan antidepresan. Yang ketiga, kurang bergairah. Kurang bergairah dikenal juga dengan gangguan libido. Orang yang mengalami gangguan ini tidak memiliki hasrat untuk berhubungan seksual. Untuk mengatasi kondisi ini, kita harus melakukan kegiatan yang merangsang gairah konsumsi makanan menaikkan libido dan mengubah gaya hidup sehat. Jika masalah ini tidak membaik, konsultasikan ke dokter untuk mendapatkan pengobatan yang tepat. Yang keempat, gangguan orgasme. Gangguan orgasme terjadi saat seseorang kesulitan mencapai orgasme. Masalah ini bisa diatasi dengan berkomunikasi bersama pasangan untuk mencapai orgasme bersama. Baiklah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Baiklah, kami ucapkan terima kasih kepada presentator yang kedua. Selanjutnya presentator yang ketiga yaitu Geni. Kepada Saudari Geni, disilahkan. Baiklah, selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku seksual pranikah, yaitu pengetahuan,
meningkatnya libido seksual, media informasi, norma agama, orang tua, dan pergaulan semakin bebas. Beberapa penyebab macam-macam, mulai dari genetik, pergaulan, dan lingkungan, pengalaman masa kecil, kekerasan yang pernah dialami, ataupun pemicu psikologi lainnya. Beberapa bentuk kelainan seksual yang perlu diketahui yaitu pertama, ada fetisme, yaitu suatu kondisi yang terjadi ketika seseorang mengalami kepuasan seksual ketika diperhadapkan dengan objek tertentu. Misalnya, ada orang yang terangsang dan bisa mencapai klimaks dengan celana dalam, kaos kaki, atau stocking. Selanjutnya, eksibisionis, yaitu kelainan seksual yang dimana seseorang mendapatkan rangsangan secara seksual dan mencapai kepuasan ketika dia memamerkan area genitalnya ataupun melakukan masturbasi di depan satu hingga banyak orang. Selanjutnya, pedofilia. Pedofilia bukanlah sebuah preferensi seksual, melainkan sebuah kelainan mental pedofil. Orang yang mengidap pedofilia memiliki ketertarikan seksual terhadap anak pubertas. Baik, terima kasih. Selanjutnya kami persilahkan kepada Nur Asia. Kepada Saudari Nur Asia, disilahkan. Baiklah, saya akan membacakan materi selanjutnya, yaitu kekerasan seksual. Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, atau menyerang tubuh dan fungsi reproduksi seseorang karena ketimpangan relasi kuasa atau gender yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis atau fisik, termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dengan aman dan optimal. Jenis kekerasan seksual itu terdiri dari pelecehan seksual non-fisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, dan pemaksaan sterilisasi. Diatur dalam pasal 4 ayat 2, rinciannya yakni pemerkosaan, perbuatan cabul, persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak, dan eksploitasi seksual terhadap anak, dan perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban. Baiklah, sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kami ucapkan. Selanjutnya kami persilakan kepada Putri Rahma Hairani. Baiklah, selanjutnya ada beberapa jenis-jenis kekerasan seksual antara lain. Yang pertama ada perkosaan. Perkosaan adalah serangan dalam bentuk pemaksaan hubungan seksual dengan memakai penis ke arah vagina, anus atau mulut korban. Bisa juga menggunakan jari tengah atau benda-benda lainnya. Serangan dilakukan dengan kekerasan, ancaman kekerasan, penahanan, tekanan psikologis, penyalahgunaan kekuasaan, atau dengan mengambil kesempatan dari lingkungan yang penuh paksaan. Pencabulan adalah istilah lain dari perkosaan yang dikenal dalam sistem hukum Indonesia. Yang kedua ada intimidasi seksual termasuk ancaman atau percobaan perkosaan. Intimidasi seksual yaitu tindakan yang menyerang seksualitas untuk menimbulkan rasa takut atau penderitaan psikis pada perempuan korban. Intimidasi seksual bisa disampaikan secara langsung maupun tidak langsung melalui surat, SMS, email, dan lain-lain. Yang ketiga, pelecehan seksual. Pelecehan seksual merupakan tindakan seksual lewat sentuhan fisik maupun non-fisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban. Tindakan tersebut termasuk juga menggunakan siulan, main mata, ucapan bernuansa seksual, mempertunjukkan materi pornografi, dan keinginan seksual. Colekan atau sentuhan di bagian tubuh, gerakan atau isyarat yang bersifat seksual sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya, dan mungkin sampai menyebabkan masalah kesehatan dan keselamatan. Terima kasih. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Putri. Presentator selanjutnya yaitu Prima Bella Chandrika. Kepada Saudari Bella, disilakan. Faktor penyebab kekerasan seksual. Yang pertama,
korban pernah mengalami kekerasan seksual sebelumnya. Menjadi korban kekerasan seksual sebelumnya, psikolog Gracia mengungkapkan banyak penelitian yang menemukan bahwa remaja pelaku kekerasan seksual pernah menjadi korban kasus serupa. Hal ini juga dijelaskan melalui laman resmi WHO. Menurut peneliti, salah satu faktor seseorang melakukan kekerasan seksual adalah karena ia pernah memiliki kekerasan fisik atau seksual. Yang kedua, dipengaruhi oleh lingkungan. Faktor lingkungan sangat mempengaruhi pembentukan dan pengembangan karakter anak. Orang tua bisa memantau tanpa harus mencurigai pergaulan anak di lingkungan tempat ia bermain atau bersosialisasi. Yang ketiga, perilaku impulsif dan kontrol diri rendah. Perilaku impulsif dan kontrol diri rendah pada anak. Perilaku impulsif dapat terjadi karena anak memiliki kontrol atau mengendalikan diri yang rendah. Sementara itu, impulsif adalah tindakan melakukan sesuatu tanpa memikirkan akibat atau efek yang akan terjadi. Kontrol diri rendah yang juga disebabkan karena seseorang tidak bisa mengendalikan emosi dan selanjutnya kurangnya penanaman moral dan nilai-nilai dari keluarga. Pendidikan dan moral di keluarga dapat nilai budaya serta agama pelaku kekerasan seksual. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Saudari Bella. Selanjutnya presentator yang akan menjelaskan makalah yaitu Galuh Farwa Hanifah. Pada Galuh, disilahkan. Baiklah, selanjutnya 5. Kurangnya kedekatan dengan keluarga orang tua harus membangun fondasi yang kuat sejak anak kecil. Fondasi yang dapat dibangun seperti membuat anak merasa secara emosional memiliki kedekatan dan keterbukaan dengan orang tua. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Galuh. Selanjutnya yaitu Indah Suci Ramadhani. Kepada Indah, disilahkan. Baiklah, saya Indah Suci Ramadhani akan menjelaskan materi selanjutnya. C. Kelainan seksual. Kelainan seksual adalah sesuatu keadaan di mana seseorang memiliki objek seks yang tidak wajar. Kelainan ini didapat sejak kecil. Bisa dari lingkungan pergaulan, akibat trauma, atau kelainan gembira, genetika. Penanganan kasus-kasus penyimpangan seksual biasanya akan bergantung pada pendekatan yang digunakan terapis. Terapis yang menggunakan psikoanalisis akan mengali lebih dalam mengenai masa lalu orang tersebut. Jika persoalannya adalah masalah rendah dari diri karena figur ayah terlalu kuat, klien akan dibantu menyelesaikan kompleks Oedipus tidak seleksial. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya yang akan menjelaskan yaitu Zaldi Al-Faruqi. Kepada Saudara Zaldi, disilahkan. Terima kasih buat moderator. Selanjutnya, salah satu variasi dari aversion terapi adalah covert sensitization. Dalam terapi ini, klien diminta untuk membayangkan situasi di mana ia mengalami rangsangan seksual untuk objek-objek tertentu dan diminta untuk merasa tidak nyaman atas perasaan terangsang tersebut. Versi lain dari covert sensitization adalah
dengan menyebarkan bau busuk dalam ruangan saat klien sedang membayangkan tindakan penyimpangan seksual. Ada pula teknik yang dinamakan dengan satiation atau kepenuhan. Klien diminta untuk tidak berhenti bermasturbasi meski sudah mencapai ejakulasi sambil terus membayangkan, dan bahkan diminta untuk berbicara dengan suara lantang, fantasi-fantasi penyimpangan seksual. Idenya adalah terus bermasturbasi sementara sudah ejakulasi akan menimbulkan perasaan tidak enak. Selanjutnya fantasi-fantasi penyimpangan tadi akan terasosiasikan dengan ketidaknyamanan ini sehingga klien tidak ingin melakukannya lagi. Dari pendekatan kognitif, klien akan dibantu untuk mengubah pola pikir mereka. Contohnya saja kepada klien yang pedofil, akan diminta berfantasi seksual tentang anak, namun mengubah akhir cerita sekreatif mungkin asalkan bukan lagi berhubungan seksual dengan anak. Pendekatan kognitif dan behavioral dapat digabungkan. Mereka yang terbatas dalam keterampilan interpersonalnya akan dibantu untuk mengembangkannya. Mereka juga belajar meningkatkan harga diri dengan menemukan dan mengolah kelebihannya. Kemampuan mengelola stres dan menyelesaikan masalah akan diajarkan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Zaldi. Selanjutnya kami persilahkan kepada Saudari Wardina untuk menjelaskan makalahnya. Baiklah, terima kasih kepada moderator yang telah memberi saya kesempatan untuk membaca materi selanjutnya. Lanjut, jenis-jenis kelainan seksual. Nah, di jenis-jenis kelainan seksual nih, yang pertama itu ada fetisme. Fetisme itu adalah suatu kondisi yang terjadi ketika seseorang mengalami kepuasan seksual ketika dihadapkan dengan objek yang tertentu. Yang kedua itu ada exhibitionism, kelainan seksual exhibitionism. Ini adalah suatu kondisi di mana seseorang mendapatkan rangsangan secara seksual dan mencapai kepuasan ketika ia memamerkan area genitalnya ataupun melakukan masturbasi di depan satu hingga banyak orang. Lanjut, pedofilia. Pedofilia ini bukanlah sebuah preferensi seksual, melainkan sebuah kelainan mental. Lanjut, adalah sadomasokisme. Sadomasokisme ini sendiri adalah perilaku kelainan seksual yang dimana seseorang merasa kenikmatan dan kepuasan seksual ketika menyakiti atau disakiti. Lanjut, Frotteurism ini adalah ketertarikan seseorang untuk mengakses gesekan bagian genitnya kepada bagian tubuh orang lain tanpa persetujuan korban atau secara diam-diam. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Wardina. Selanjutnya yang terakhir yang akan mempresentasikan makalah yaitu Nur Hidayat Syaputra. Kepada Hidayat, disilahkan. Baik, kami ulangi. Baik, sekianlah presentasi makalah dari kelompok 6. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.